Kenapa masjid saat ini menjadi perbincangan, terutama saat-saat di bulan Ramadan ini? Di masjid itu banyak massa berdatangan dalam rangka beribadah di masjid tersebut. Malahan sekarang itu kita dengar ada berita salah satu caleg dari partai tertentu membagi-bagi uang di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini saya akan berbicara mengenai Ramadan, masjid, dan pemilu tahun 2024. Pertanyaannya, kenapa masjid saat ini menjadi perbincangan, terutama saat-saat di bulan Ramadan ini? Jawabannya tentu yang pertama adalah di masjid itu banyak massa. Banyak artinya banyak orang yang berdatangan dalam rangka beribadah di masjid tersebut. Kalau di Jakarta ini, bagaimana kita lihat ramainya di Masjid Istiqlal, di Masjid Al-Azhar, di Masjid Sunda Kelapa. Apalagi di bulan Ramadan ini, saat menjelang berbuka puasa, saat taraweh, bagaimana masa itu membludak datang ke masjid. Menjadi ramai pembicaraan karena di masjid itu adalah banyaknya masa. Yang kedua, sahabat-sahabatku, jadi ramai karena ada pihak-pihak tentunya yang tidak ingin ada pihak lain dalam menghadapi pemilu tahun 2024 itu yang memanfaatkan masa tersebut. Mereka berusaha ada di masjid itu tidak dijadikan bahan untuk meraup suara dalam perhelatan pemilu tahun 2024. Yang ketiga, ada pihak yang memanfaatkan. Jadi justru ada pihak yang memanfaatkan suara atau massa di masjid tersebut. Sekarang itu kita dengar ada berita salah satu caleg dari partai tertentu membagi-bagi uang di masjid. Jadi bagaimana sampai caleg itu membagi-bagikan uang di masjid? Apakah tidak ada tempat lain selain masjid? Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya apa fungsi masjid di dalam Islam? Di dalam Islam, fungsi masjid itu ada sebagai fungsi ibadah, kemudian sebagai pusat pendidikan, kemudian sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat perlindungan. Nah, sahabat-sahabatku, bagaimana kita mensikapi tentang masjid ini di dalam perhelatan pemilu tahun 2024 ini dan di bulan Ramadan ini? Sahabat-sahabatku, bagi caleg atau capres, yang penting bagaimana mensiasatinya. Caleg atau capres tentu butuh suara. Yang penting bagaimana mensiasatinya dan tidak melanggar ketentuan dari KPU atau Bawaslu. Karena sahabat-sahabatku, pemilu tahun 2024 ini masa kampanyenya itu hanya sebentar, hanya 75 hari. Itu juga dikurangi oleh masa tenang. Yang lamanya itu adalah masa sosialisasi. Jadi apapun, bagaimanapun bentuknya masa, dimanapun masa, yang penting caleg atau capres ini bisa mensiasati. Nah, sahabat-sahabatku, ada beberapa pendapat yang saya kutip tentang masjid ini. Saya ambil dari Republika. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja. Beliau mengatakan, dalam kegiatan yang diadakan di bulan Ramadan, tidak boleh ada ajakan mengajak masyarakat untuk memilih peserta pemilu tertentu pada pemungutan suara 14 Februari tahun 2024. Nah, sahabat-sahabatku, jadi Ketua Bawaslu itu menekankan
tidak boleh ada ajakan. Bagaimana kalau misalnya ngajak, yaitu kami, yaitu kembali diserahkan kepada caleg dan capres bisa-bisa mensiasatinya. Karena dalam kampanye itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah ajakan, yang kedua menyampaikan visi misi, yang ketiga program, yang keempat cita diri. Nah, selanjutnya Dewan Masjid Indonesia, ketuanya Bapak Yusuf Kala menyatakan bahwa DMI sudah mengeluarkan edaran masjid itu harus steril dari politik praktis, tidak boleh berkampanye di masjid. Yang selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, saya katakan tadi, berceramah agama, berceramah politik di masjid, saya ulangi, berceramah politik di masjid atau di pesantren boleh apa tidak? Boleh. Jadi kata Mahfud MD, boleh asal politik kebangsaan dan kerakyatan. Ternyata sahabat-sahabatku, Menko Polhukam juga membolehkan berbicara politik di dalam masjid. Nah, jadi dan digarisbawahi adalah politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Jadi tidak ada salahnya misalnya nanti di masjid itu caleg atau capres atau siapa saja mengajak misalnya, mari sukseskan pemilu tahun 2024. Mari berbondong-bondong pergi ke TPS. Tentu ini adalah yang dibolehkan. Kemudian Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan, selama tentang kebangsaan, ceramah politik di masjid itu bagus. Udahlah Pak Mahfud, itu cocok kita jadikan narasumber. Jadi Pak Abu Bakar Al-Habsyi ini, beliau mengutip dan menyetujui pendapat yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Itu dia sahabat-sahabatku, sedikit yang saya sampaikan bagaimana posisi Ramadan masjid dalam mendekati konsentrasi pemilu tahun 2024. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.